Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adelia Sabina dengan NIM L02121109 dari kelas dasar Aquacultur F. Di sini saya akan membawakan rangkuman materi pekan 13 sampai pekan 16, di mana materinya pekan 13 dan 14 yaitu prinsip-prinsip pembenihan ikan, pekan 15 hama aquakultur, pekan 16 jenis-jenis penyakit dan hama ikan terhadap kesehatan masyarakat. Syarat pada pembenihan ikan terbagi atas 3, yaitu fasilitas, broodstock management, dan spawning. Sales and distribution. Ikan yang akan didistribusikan akan dimasukkan ke dalam kantung yang berisi oksigen. Kantong yang digunakan dibuat pada foil polietilin, transparantis, atau lunak atau lebih keras, biasanya memiliki bentuk karung. Untuk meningkatkan kelangsungan hidup pada larva ikan, maka harus mengurangi suhu dan salinitas selama ditransportasi. Pekan 15 ada hama aquakultur. Hama merupakan hewan atau tumbuhan yang ada di tambak yang keberadaannya merugikan karena mengurangi produktivitas tambak. Jenis-jenis hama terbagi atas 4. Yang pertama yaitu penyaing, terdiri atas organisme penyaing seperti tumbuhan air atau hewan yang tidak dikehendaki. Yang kedua yaitu hama pencuri, terdiri atas pemangsa yang berbahaya, di mana dapat dilakukan penanggulangan dengan pembuatan pagar. Yang ketiga yaitu predator. Predator dapat berupa ikan pemangsa dan reptil. Yang terakhir yaitu perusak. Perusak ini biasanya merusak fasilitas budidaya, misalnya pada kepiting bakau atau Scylla serrata yang merusak tanggul sehingga menyebabkan kebocoran. Ada pula pengendalian hama di tambak. Yang pertama yaitu pengolahan tanah, yang kedua perbaikan pematang, yang ketiga penyaringan air yang masuk, dan terakhir yaitu penangkapan langsung. Pada pekan 16 yaitu membahas tentang materi jenis-jenis penyakit dan hama ikan terhadap kesehatan masyarakat. Penyakit merupakan suatu keadaan fisik, morfologi, dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal karena beberapa penyebab. Jenis-jenis penyakit terbagi atas 2, yakni penyakit internal. Penyakit internal ini yang disebabkan oleh genetik, sedangkan penyakit eksternal terbagi atas 2, yaitu patogen bersifat parasit dan non-patogen penyakit lingkungan. Proses penyebaran penyakit vertikal. Secara vertikal penyebaran dari induk ke anak satu, dan secara horizontal penyebaran secara waterborne, soilborne, dan pada semua jenis krustasea. Proses timbulnya penyakit. Proses ini muncul karena adanya hasil interaksi yang tidak seimbang antara 3 komponen dalam ekosistem perairan, yaitu inang atau ikan, patogen, serta kualitas lingkungan yang buruk. Selanjutnya melangkah pada sesi pertanyaan pada saat diskusi di kelas. Pertanyaan pertama itu dari saudara Rahmat Berlian, di mana pertanyaannya yaitu apa penyebab genetik pada ikan. Keragaman genetik pada ikan memiliki arti penting dalam ketahanan populasi. Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya nilai keragaman genetik, di antaranya yaitu sifat reproduksi dan habitat di alam. Sehingga dengan adanya keanekaragaman ini dapat mempertahankan kelangsungan hidup populasi dan spesies dari serangan hama dan penyakit. Yang kedua itu pertanyaan dari Adrianto, bagaimana cara memperbaiki pematang? Dengan cara lubang pada pematang sebaiknya diperbaiki dapat dilakukan dengan penyumbatan. Selain itu, kita juga dapat melapisi tanggul dengan plastik. Yang ketiga itu apa yang dimaksud imunodefisiensi dan apa saja contohnya. Imunodefisiensi merupakan penyakit internal pada ikan, di mana kemampuan imun pada ikan sudah tidak sanggup lagi untuk melawan penyakit. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudara Nurfadilah Hasan. Apa saja jenis penyakit pada udang dan jenis obat apa saja yang biasa digunakan untuk mengobati udang tersebut? Yang pertama itu ada Early Morty Syndrome atau EMS, dapat diobati dengan melakukan fase pengasuhan terhadap bibit-bibit udang. Penyakit yang kedua itu ada udang bercak putih atau White Spot Syndrome, virus WSS. Salah satu solusi untuk mengatasi penyakit bercak putih pada udang faname adalah dengan cara memanen udang.
Apabila proses pemanenan tidak dilakukan dengan cepat, maka akan mengakibatkan semua udang yang ada di kolam mati hanya dalam hitungan hari. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi hama pencuri yang ingin mencuri ikan? Hama pencuri ini dapat digolongkan sebagai pemangsa yang berbahaya, sehingga untuk mengatasi hama ini dapat dilakukan dengan membuat pagar. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah penyakit genetik dapat disembuhkan? Penyakit genetik ternyata sulit untuk disembuhkan karena bersifat herediter, sehingga akan terjadi secara turun-menurun yang diwariskan oleh induknya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dimaksud dengan malnutrisi? Malnutrisi merupakan golongan penyakit non-infeksi yang disebabkan karena nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Pertanyaan dari cowok yang gemuk-gemuk. Pertanyaan dari saudara Halil Gibran. Bagaimana mengatasi jamur pada ikan yang terdeteksi? Ada beberapa cara untuk dilakukan pada saat mengatasi jamur pada ikan. Yang pertama yaitu pisahkan ikan yang sakit. Yang kedua, berikan pakan yang tepat dan baik. Dan yang ketiga, berikan obat anti jamur. Dan terakhir yaitu perhatikan suhu air. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.